Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti skill development training pada pagi ini. Dan juga saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Haryananda. Jabatan saat ini yaitu Vice President of UKM KIR. Kemudian pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat oleh Pak Pres kita untuk memberikan materi mengenai teknik persidangan. Sebenarnya untuk materi teknik persidangan ini sebenarnya cukup sedikit, karena pada hakikatnya kita untuk teknik ini sebenarnya kita langsung praktek sebenarnya. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, mungkin untuk sementara waktu kita ketahui saja dulu untuk dasar-dasar dari teknik persidangan ini. Baik, langsung saja. Apa itu sidang? Sebenarnya teman-teman juga sudah tahu. Ini sebenarnya salah satu pengertian yang saya ambil dari internet dan buku juga. Kemudian saya simpulkan menjadi sidang itu merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa teman-teman cari sendiri, mungkin menurut para ahli dan lain sebagainya. Bahwasanya dalam persidangan itu, keputusan dari persidangan ini tentunya akan mengikat seluruh elemen organisasi. Kemudian keputusan ini tentunya sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir dan tidak hadir dalam persidangan. Kita juga tahu bahwasanya sidang itu pada kata kuncinya itu adalah menghasilkan keputusan. Baik, next. Selanjutnya itu ada pembagian sidang. Sebelum masuk ke pembagian sidang, yang saya temukan untuk secara umumnya dalam organisasi di IAIN Bukit Tinggi itu ada dua bentuk pembagian sidang, yaitu pertama sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi merupakan sidang yang hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara, sehingga pembahasan bidang yang telah ditentukan lebih terfokus. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen atau dapat berubah, kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat keputusan terakhir. Kemudian untuk sidang pleno biasa disebut sidang besar yang diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final agenda sidang yang telah dirumuskan sebelumnya pada sidang komisi. Biasanya ini mengenai pembahasan agenda, tata tertib, LPJ, dan lain sebagainya. Mungkin itu dilakukan pada sidang pleno. Kemudian untuk bagian terpenting dari sidang komisi itu, bahwasanya sidang komisi itu maksud saya itu adalah bahwasanya ada beberapa ciri-ciri tersendiri dari dua sidang ini. Mungkin yang pertama yang saya bahas adalah sidang komisi. Bahwasanya sidang komisi itu diikuti biasanya yang setahu saya itu diikuti oleh anggota masing-masing komisi. Kemudian anggota komisi itu biasanya terdiri dari peserta penuh dan juga peserta peninjau pada sidang pleno nantinya. Kemudian ciri-ciri yang ketiganya itu adalah sidang komisi dipimpin oleh seorang pimpinan yang dibantu oleh sekretaris sidang komisi. Dan juga sidang komisi ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Biasanya nanti pada sidang pleno itu
ada nanti sesinya. Kalau di IAIN yang saya tahu bahwasanya ada nanti sesinya itu kita membahas mengenai ada 3 hal, ada yang namanya ada ADART dan lain sebagainya nanti di situ. Jadi nanti kita dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian nanti di setiap komisi nanti akan merumuskan berdasarkan berdasarkan tatib atau ADART yang ada sebelumnya gitu. Kemudian untuk sidang pleno ini biasanya kita tahu yang biasanya paling melekat itu sidang pleno itu adalah untuk merumuskan siapa yang menjadi ketua umum. Itu mungkin kebanyakan dari kita yang mengetahui sidang pleno ini untuk menunjuk siapa yang jadi formatur dan mid formatur. Jadi mungkin saya hanya akan menyebutkan sedikit saja mungkin untuk ciri-cirinya, itu bahwasanya pada sidang pleno itu terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Nah, nanti untuk peserta penuh dan peserta peninjaunya nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian sidang pleno itu dipimpin oleh presidium sidang. Nah, nantinya juga saya akan bahas lebih lanjut di bawah ini. Kemudian sidang pleno biasanya dipandu oleh steering committee atau panitia pengarah. Mungkin untuk awal-awal pada sidang pleno ini biasanya itu diarahkan oleh SC dari acara tersebut gitu. Misal seperti kalau dari UKM KIR itu ada acara namanya musyama, itu musyawaratul ammah. Jadi pada musyawaratul ammah itu tentunya di situ hampir sama dengan mubes lain yang ada di organisasi lain. Itu bertujuan untuk membahas ADART dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris dan bendumnya. Jadi pada sidang pleno ini untuk pleno 1 itu biasanya diarahkan oleh SC dari panitia, SC dari acara tersebut gitu. Jadi biasanya nanti mereka akan duduk pada sidang pleno 1 untuk menentukan presidium sidang untuk pleno kedua, pleno ketiga, pleno keempat gitu. Biasanya seperti itu kalau di IAIN. Kemudian mungkin kalau untuk pembagian sidang sepertinya saya rasa sudah cukup. Namun nanti kalau misalkan ada ditanyakan bisa nanti ditanyakan gitu. Kemudian kita next dulu unsur-unsur persidangan. Kita tahu di dalam persidangan itu ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu ada presidium sidang, ada peserta sidang, ada SC, kemudian ada satu lagi itu adalah OC atau panitia pelaksananya gitu. Tapi saya tidak masukkannya dalam unsur persidangan. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Bahwasanya itu pertama adalah presidium sidang. Presidium sidang biasanya dipilih oleh SC. Penting teman-teman ingat bahwasanya presidium sidang itu dipilih oleh SC nantinya ketika pada pleno 1. Jadi pleno 1 itu SC menentukan siapa yang presidium sidang selanjutnya gitu, untuk membahas hal-hal terkait tatib atau terkait dengan ADART nantinya atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin untuk presidium sidang itu sendiri, tentunya presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. Jadi presidium sidang itu sangat berkuasa di dalam persidangan kita nantinya gitu. Jadi ketika sidang, presidium sidang itu dia dapat menyuruh orang untuk keluar, misalkan dia terlalu berbuat onar, atau dapat memutuskan sesuatu, namun tentunya untuk awal-awal tentunya dengan cara musyawarah terlebih dahulu gitu. Kemudian kita next untuk tugas-tugas ini saya sudah paparkan juga bahwasanya ketua presidium sidang atau presidium 1 bertugas membuka dan menutup sidang, kemudian menjelaskan dan mengatur serta mengarahkan permasalahan agar fokus membuat keputusan-keputusan. Kemudian juga pada anggota 2 atau presidium 2, anggota presidium sidang
itu adalah duduk di sebelah kanan ketua untuk bertugas menulis opsi. Kemudian ada namanya Presidium 3, yaitu duduk sebelah kiri ketua bertugas untuk menyimpulkan dan mengamankan sidang. Mungkin bisa teman-teman baca nantinya. Kemudian kita next, yaitu ini yang paling penting sekali dalam sidang. Bahwasanya tadi sudah saya paparkan bahwasanya itu ada presidium sidang, ada juga namanya peserta sidang. Jadi peserta sidang itu pada hakikatnya itu terdiri dari dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau biasanya kalau di organisasi di IAIN. Jadi pada peserta sidang ini biasanya ditentukan berdasarkan tata tertib yang telah disepakati biasanya. Jadi misalkan dalam tata tertib sebelumnya bahwasanya peserta penuh itu adalah anggota UKM KIR, seluruh anggota UKM KIR gitu kan, itu merupakan peserta penuh biasanya. Kemudian ada juga di tatip itu biasanya dikatakan bahwasanya peserta peninjau itu adalah misal panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana dia hanya sebagai peserta peninjau saja. Jadi di sini sudah saya paparkan juga bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh peserta penuh dan hak-hak yang dimiliki peserta peninjau. Jadi di sini timbul pertanyaan, kenapa peserta peninjau sedikit sekali haknya dibandingkan peserta penuh gitu. Jadi sebenarnya karena di sini saja sudah dikatakan penuh dan peninjau. Itu kata kunci dari simpelnya dari perbedaan antara dua ini gitu. Karena peserta penuh itu dia memang penuh mengikuti persidangan dan juga dia juga memiliki hak-hak. Dia dapat memilih, dipilih, kemudian hak bersuara dan juga hak untuk berbicara. Kemudian untuk hak peninjau ini dia karena hanya sebagai peninjau, dia hanya sebagai lihat untuk mengawasi jalannya sidang itu saja gitu. Jadi makanya dia hanya cuma memiliki satu hak, itu adalah hak untuk berbicara. Mungkin untuk nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung atau bisa dicari chat tambahannya di Google atau lain sebagainya gitu. Baik, selanjutnya kita next. Ini sebenarnya kewajiban peserta penuh dan peninjau ini sebenarnya sudah kita ketahui juga bahwasanya tentunya di dalam sidang kita harus mentaati tata tertib dan juga menjaga ketenangan. Karena kita tahu bahwasanya banyak yang kita temukan setiap sidang yang dilakukan oleh mahasiswa itu selalu ricuh gitu. Sebenarnya itu ricuh yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut itu sebenarnya sudah mencerminkan kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai peserta penuh maupun sebagai peserta peninjau gitu. Kita telah mencederai hakikat dari sebuah persidangan. Kita tidak maka dari itu penting ditegaskan kembali bahwasanya kewajiban ini harus diingat selalu gitu, yaitu mentaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan atau harmonisasi persidangan. Jadi jangan sesekali untuk terlalu melecehkan seorang presidium sidang gitu, sampai-sampai malah kayak diambil palu sidangnya atau lain sebagainya gitu. Maka dari itu penting bagi kita untuk mentaati dan menjaga ketenangan. Baik, kita next, yaitu ada namanya ini yang terpenting sekali, terpenting juga gitu. Tadi sebelumnya sudah saya paparkan juga bahwasanya ada Steering Committee atau SC, sekelompok orang yang memiliki kredibilitas tertentu yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan sebelum acara dilaksanakan. Jadi biasanya ini untuk SC ini kita pilih itu sebelum acara ini dilaksanakan gitu. Dan untuk pemilihannya itu tentunya itu tergantung dari kepengurusan yang ada di organisasi tersebut gitu. Kita next. Istilah-istilah dalam persidangan. Istilah persidangan itu sebenarnya ada banyak. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Ada itu namanya pending, scourging, lobbying, pencerahan, voting, deadlock, walkout, quorum, interupsi, prosidang, konsideran,
PK atau peninjauan kembali, ada opsi, ada afirmasi, ada rasionalisasi. Untuk pending mungkin teman-teman juga sudah tahu, biasanya itu kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian skorsing juga biasanya menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan. Biasanya ini dilakukan ketika sudah melalui jalan musyawarah tapi tidak menimbulkan kata sepakat gitu, malah menyebabkan ricuh antar sesama peserta gitu. Mungkin nanti dari presidium sidang mungkin bisa melakukan skorsing 2 kali 15 menit atau berapa gitu, itu tergantung dari putusan presidium sidang untuk menghentikan sementara persidangannya gitu. Dan bisa dapat melakukan itu lobbying, yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Makanya sebelum adanya lobbying, makanya sidang itu diskorsing terlebih dahulu gitu, 2 kali 15 menit atau berapa gitu, itu tergantung dari presidium sidang sendiri. Kemudian ada pencerahan, namanya itu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara peserta sidang yang lain. Ini juga dapat dilakukan oleh peserta sidang yang lain gitu. Misalkan antara A dan B, dia melakukan perdebatan padahal orang lagi sidang gitu. Jadi tiba-tiba ada nanti salah seorang dari peserta penuh atau peserta peninjau, dia ingin menengahi, kemudian dia ingin memberikan pencerahan terhadap atau memberikan kesimpulan gitu. Selanjutnya itu ada voting. Itu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam sidang itu ada 3 tahapan sebelum diadakan sebelum lahirnya putusan gitu. Jadi misalkan pertama itu adalah tahapan musyawarah gitu. Biasanya kalau misalkan biasanya hakim misalkan bertanya kepada presidium sidang, apakah kita sepakat? Jika separuh dari terdengar dari suara itu tidak sepakat, maka itu dapat dilakukan kembali dengan cara voting terlebih dahulu gitu. Maaf, sebelumnya kita dapat skorsing dulu, baru kita lobbying. Sebenarnya itu tapi yang biasa lumrah terjadi itu di IAIN, biasanya dia itu melakukan yang ini yang saya tahu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi misalkan saya salah. Jadi itu biasanya musyawarah dulu, kemudian langsung ke voting. Tapi nanti misalkan di voting tidak menemukan juga hasilnya atau hasil suara itu imbang, maka baru dilakukan lobbying. Biasanya seperti itu. Tapi yang pada hakikatnya, yang saya juga ada beberapa literatur yang saya baca, bahwasanya yaitu adalah musyawarah, kemudian di lobbying, kemudian baru voting gitu. Biasanya seperti itu gitu. Tapi itu tergantung nanti bagaimana nanti lajunya sidang gitu. Itu tergantung juga nanti pada presidium sidang. Kemudian ada namanya deadlock, adalah kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Nah, ini dia namanya deadlock yang saya maksudkan tadi. Maka tidak, di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat, maka kita masuk kepada tahap lobbying baru voting. Itu yang saya tahu. Tapi yang sering terjadi itu adalah musyawarah, kemudian voting, baru lobbying gitu. Itu nanti tergantung teknis lah gitu. Sebenarnya untuk persidangan ini sebenarnya lebih bagus kita untuk melakukannya secara langsung, tapi karena adanya sebuah hambatan yang mungkin tidak bisa pula kita elakkan. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah walkout. Setelah teman-teman lihat juga walkout itu apa. Setelah sidang keluar ruangan dengan apapun yang tidak menyetujui keputusan sidang. Tapi ini sebenarnya kalau dapat walkout ini tidak terjadi gitu, karena ini sangat merugikan salah satu pihak gitu. Misalkan sudah ada kata sepakat, tapi pihak yang sebelumnya tidak setuju dia walkout, itu nantinya kayak
banyak dirugikan orang-orang yang keluar ketika sidang itu gitu. Maka lebih baiknya bagaimana kalau diselesaikan dulu dengan kepala dingin gitu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk walk out. Kemudian ada juga namanya quorum, yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dianggap sah. Nah, untuk quorum ini teman-teman bisa lihat nanti di dalam aturan yang sebenarnya itu ada setengah n tambah 1 untuk pengambilan suara gitu. Jadi misalkan dalam pemilihan peserta yang terdaftar itu ada sekitar 20 orang. Namun tiba-tiba ternyata nanti pas di forum ada sekitar 10 orang yang izin gitu. Maka itu tidak memenuhi quorum untuk pemilihan gitu. Karena dia tidak tercapai dengan setengah n tambah 1. Dia yang seharusnya kalau 20 orang itu 11 orang itu harus ada di dalam ruangan gitu dalam proses pemilihan. Maka dari itu penting sekali teman-teman ingat bahwasanya quorum itu harus setengah n tambah 1 gitu dari peserta penuh. Kemudian ada namanya interupsi. Nah, nanti ini yang paling panjang pembahasannya, bahwasanya interupsi itu ada pula pembagiannya gitu, memotong pembicaraan orang lain. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian prosidang, kemudian konsideran, kemudian ada PK atau peninjauan kembali, itu mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Ini sebenarnya kita sudah tahu juga bahwasanya dalam sidang biasanya ini sering terjadi gitu. Misalkan rasa-rasanya ini sudah pas sebelumnya gitu, tapi setelah kita perhatikan kembali ternyata ada beberapa pasal atau beberapa dari tata tertib, misalkan ada tata tertib atau ADRT itu yang kurang ngeh gitu. Makanya kita dapat mengajukan PK pada hal yang diragukan itu gitu. Tapi namun tentunya harus disetujui dulu oleh peserta sidang yang lainnya gitu. Kemudian ada namanya opsi, usulan atau pendapat. Sidang mendapatkan suatu keputusan. Nah, ini nanti presidium sidang misalkan dia membuka opsi gitu kan. Siapa saja yang ingin menjadi ketua umum. Jadi nanti presidium sidang membuka itu. Kemudian ternyata tidak ada, nanti dia memberikan opsi. Opsinya ini misalkan si A, si B, si C. Nanti teman-teman dari peserta penuh dapat mengusulkan hal tersebut gitu. Itu yang dinamakan dengan opsi. Dan namanya ada dengan afirmasi, adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta sidang untuk memperkuat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi misalkan ada salah satu peserta itu dia telah mengajukan pendapatnya, kemudian ada peserta yang lain, misalkan si A, dia melakukan berikan masukan atau pendapat, kemudian nanti si B ternyata mendukung pernyataan si A gitu. Itu namanya afirmasi. Dan ada namanya rasionalisasi, argumentasi dilontarkan oleh peserta untuk memberikan penjelasan logis terhadap pendapatnya. Baik, mungkin sekian untuk istilah dalam persidangan. Kita next, aturan ketuk palu. Baik, sebenarnya ini penting sekali untuk presidium sidang, karena ketukan palu itu kadang ada orang itu dia menokok palu itu, dipukulnya palu itu ada yang berulang-ulang gitu, ada yang dia cuman sekali aja, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Maka saya akan sedikit memaparkan untuk arti dari ketuk palu tersebut gitu. Yang pertama itu ada 1 kali ketukan. Mungkin bisa teman-teman catat juga, 1 kali ketukan itu berguna atau maksudnya adalah yang pertama itu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, kedua mengesahkan poin per poin atau keputusan sementara, kemudian ketiga menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Kemudian keempat, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Kemudian kelima, memberi peringatan kepada peserta sidang.
Mungkin itu untuk ketukan satu kali. Kemudian ada yang ketukan dua kali. Maksudnya itu adalah pertama membuka dan menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama. Biasanya ini dalam bentuk, jadi berbeda ya antara skorsing yang pertama dalam satu kali ketukan dengan skorsing yang dua kali ketukan. Jadi misalkan kalau dalam satu kali ketukan itu biasanya waktunya sebentar. Itu hanya cukup semisal sidang saya skorsing 1 kali 5 menit gitu misalkan. Itu cuma sekali saja, tek, selesai. Nanti untuk mencabutnya juga sekali juga. Tapi kalau untuk misalkan seperti isoma, istirahat sholat makan, atau waktunya lebih dari misalkan 1 kali 15 menit atau 2 kali 15 menit, itu 2 kali 15 menit itu yang paling sedikit ya untuk ketukan dua kali itu. Misalkan 2 kali 15 menit itu kan sekitar 30 menit gitu kan. Itu makanya perlu 2 kali ketukan, praktek. Nah, selesai. Nanti untuk mencabutnya kembali itu dengan 2 kali ketukan pula, tek tek. Baik, selanjutnya untuk 3 kali ketukan, yaitu membuka atau menutup sidang secara resmi, itu perlu 3 kali ketukan. Kemudian mengesahkan putusan final atau akhir sidang, ini juga perlu 3 kali ketukan. Jadi yang untuk 3 kali sudah saya paparkan, 2 kali sudah saya paparkan, kemudian ada 1 kali sudah saya paparkan juga. Namun sebenarnya ada yang satu lagi yang tertinggal, yaitu ketukan berulang. Jadi mungkin teman-teman juga pasti bingung. Ada presidium sidang itu, dia itu mengetuk palu itu lebih dari misalkan 5 kali atau 10 kali atau berulang-ulang lah pokoknya gitu. Itu sebenarnya fungsi dari atau maksudnya itu adalah menenangkan peserta sidang atau forum gitu. Jadi pada sidang itu kadang terdapat kericuhan gitu kan. Jadi kadang hakim sudah berteriak tapi tidak didengarkan, makanya kadang hakim memukul palunya berkali-kali gitu. Itu fungsinya. Baik, kita next ke selanjutnya, macam-macam interupsi. Nah, ini tadi yang mau saya jelaskan, bahwasanya interupsi itu pembagiannya ada 5, kira-kira 5 gitu. Ada namanya interruption point of order, itu kita tahu, lakukan untuk meminta penjelasan, berikan masukan dengan jalannya persidangan. Kemudian interruption point of clarification, itu dilakukan jika terdapat penyampaian pendapat atau informasi yang butuh klarifikasi. Kemudian interruption point of information, dilakukan untuk menyampaikan informasi tambahan. Kemudian ada namanya interruption point of personal privilege, itu dilakukan jika terdapat pendapat yang terlalu menyudutkan pihak tertentu di luar substansi permasalahan. Ini juga dapat kita lakukan interupsi gitu. Kemudian ada namanya interruption of explanation, dilakukan untuk menjelaskan suatu pernyataan agar tidak ditanggapi keliru. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan interupsi ini dapat dilakukan ketika misal dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah minta izin dari presidium sidang. Jadi misalkan ada salah satu pihak dia sedang berbicara atau presidium sidang sedang berbicara, maka itu dapat dilakukan interupsi presidium sidang. Nah, itu normalnya yang biasa dilakukan, interupsi presidium sidang, lalu nanti dipersilahkan oleh presidium sidang baru kita berbicara. Tapi kalau tidak dipersilahkan oleh presidium sidang, maka kita tidak perbolehkan untuk interupsi. Baik, kemudian interupsi di atas hanya berlaku selama tidak mengganggu persidangan. Nah, ini yang paling terpenting, bahwasanya interupsi itu jangan sampai kita tuh mengganggu jalannya persidangan. Karena kita tahu, karena kebanyakan orang dia melakukan interupsi itu hanya untuk akal-akalan saja gitu. Terkadang kita tidak tahu ya, wallahu alam, tapi yang sering saya saksikan atau sering saya sudah mengikutinya gitu kan. Jadi kebanyakan dari interupsi itu hanya mengganggu jalannya persidangan gitu.
tanpa dia tuh kadang argumen yang dia lontarkan hanya lelucon atau apa, atau tidak terlalu penting gitu. Makanya perlu kita ketahui jangan sampai interupsi itu mengganggu jalannya persidangan. Baik, mungkin sekian untuk materi persidangan. Mungkin kalau ada waktu kita dapat mempraktekkannya langsung, atau kita langsung ke dalam persidangannya langsung, yaitu ketika musyama UKM UKIR nanti. Mungkin sekian materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.